ketemu. Itu dia Yeo De-jun. Dia tidak bohong padaku. Lalu apa kata bosmu? Dia tidak punya supir bernama Xiaoyo. Kalian siapa? Kok ada di mobilku? Jangan salah paham, kami bukan pencuri mobil. Kami teman Xiaoyo. Kunci ini dia yang kasih. Buat ambil barangnya. Kamu dari Huachia? Pernah ke Hami? Pernah? Kok kamu tahu? Dulu beli satu mobil melon Hami. Aku ketua koperasi pertanian kota Balikun, nama keluarga Wu. Kamu kan yang jual melon Hami waktu itu? Ayah, Aku nggak kenal, sudah 5 tahun nggak ketemu. Beneran nggak kenal? Wu Jimei. Halo halo halo. Aku lebih tua, panggil aja kakak Wu. Kalian kenal aja? Kenal? Waktu aku masih sopir, ketemu di Hami. Coba cicip. Wah, manis banget. Om, kalau manis beli semuanya ya. Dalang, lepas kunci ya. Kalian ini ngapain sih? Maaf ya Suhu, suruh yang lain bubar. Ayah San tunggu uang ini buat berobat. Kalau melonnya nggak laku, Ayah San kita bisa hilang. Bukan, teman, kami nggak tahu kesulitan apa yang kalian hadapi. Nggak bisa bantu banyak. Enggak, ini enggak boleh kami terima. Ayah San yang mereka bilang, satu-satunya guru SD di kota kami, dia sakit parah. Butuh uang buat berobat, anak-anak enggak ngerti. Uang itu beneran enggak boleh kami terima. Teman. Melonnya total berapa? Jangan. Teman, aku ketua koperasi pertanian kota Balikun. Nama keluarga Wu, melon ini aset kolektif kota kami. Jujur awalnya ada yang mau beli. Tapi pembelinya tiba-tiba mundur. Kami nggak ada cara lain, jadi jualan di pinggir jalan. Kalau beneran mau, tunggu 2 minggu lagi. Nanti melonnya paling manis. Ayah San nggak bisa nunggu 2 minggu. Begini teman. Berapa banyak melon yang ada di sini? Aku mau semuanya. Chang'an, ngapain sih Chang'an? Apa yang salah dengan otakmu? Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Aku memang nggak punya banyak uang, teman-teman. Kalian punya berapa uang yang bisa dipinjamkan? Kalau melonnya udah terjual, aku bakal balikin 2 kali lipat. Nggak mau minjemin. Aku ikut beli bareng. Nggak mungkin biarin kamu jadi pahlawan sendirian, aku malah jadi orang yang ketinggalan. Ambil semua. Nih, uang ini. Aku beli sebanyak yang bisa. Makasih ya. Teman-teman, bantu angkut melonnya ke mobil dong. Aku sama Lawema nggak ikut pulang bareng kalian. Harus jual melonnya dulu, baru balik ke Hualing. Ayo mulai. Bantu anak-anak ini. Pelen. Ayo. Aku mau kasih kamu cita-citaku dan kebebasanku. Tapi kamu selalu ngetawain aku, nggak punya apa-apa. Lawema ya. Perjalanan kali ini, benar-benar bikin kamu nggak punya apa-apa. Dasar lu. Sejak naik mobil, mulutmu selalu senyum sampai ke telinga. Bilang deh, otak licikmu lagi ngitung apa? Bener juga, nggak ada yang bisa lolos dari mata Lawema. Begini rencanaku. Daripada cuma dapat untung sedikit dari ongkos kirim. Mending kita beli dan jual barang sendiri, toh kita udah jalan-jalan ke sini. Kita jadi tengkulak, siapa tahu untungnya bisa berkali-kali lipat. Nggak bisa. Kan harus keluar modal sendiri buat beli barang. Kalau nggak laku, modalnya habis. Makanya aku kasih tahu. Truk melon ini adalah kesempatan dari Tuhan buat kita. Blewah ini barang langka di kota besar. Pasti laris manis. Kalau bisa ludes terjual. Nanti kamu Chang'an suruh apa aja aku turutin. Semua ikut kamu. Janji orang bijak. Nggak bisa ditarik lagi. Oke deh. Prajurit mobil, Zazan Igai Chang'an. Siap. Kita mau kemana? Prajurit mobil Aichangan. Lapor, Kamrat M. Azhan. Tujuan berikutnya, 11-an. Duduk yang mantap. Aku pernah bertanya berulang kali, kapan kau mau ikut aku?
Tapi kau selalu menertawakanku, tak punya apa-apa. Ayo lihat dan cicipi melon Hami dari Xinjiang. Kalau tidak manis, tidak usah bayar. Ayo, Lihat dan cicipi, melon Hami Xinjiang, manis atau tidak? Diskon besar-besaran, harga turun drastis. Apa ini? 8 mau per kilo, kalau tidak manis tidak usah bayar. Aku bilang Chang'an. Ketimun muda ini di tanganmu jadi barang berharga ya. Tentu saja, kan barang langka itu mahal. Melon Hami ini di Xinjiang ada di mana-mana, tapi di Shanxi kita. Ada yang pernah lihat? Dijual lagi, kita untung 500. Lebih baik daripada cuma dapat ongkos kirim. Otakmu yang licik ini memang cerdik. Kau sudah bilang kan? Nanti aku Ai Chang'an pergi kemana? Kau ikut aku kemana? Jiwa kekayaan. Nanti kau suruh aku kemana, aku pergi kemana. Ayo. Anda Marga Wu ya? Anda kan bos Wu dari grup Hanhai ini? Ini baru bos Wu. Kau penyelamatku, aku belum tahu namamu. Sangga Memelukan. Maaf. Namaku Ai Chang'an. Ini temanku dari Huachi. Namanya Yang Weiwei. Hello Kakwu. Chang'an. Kok kau bisa kenal Xiaoyo ya? Dia di sampingku selama ini. Tak pernah dengar dia kenal orang Huachi. Kebetulan banget kan, kami berdua. Karena tidak bawa 3 dokumen ini, ditangkap polisi. Begitulah kebetulannya kenal. Kak Wu, bisa bantu aku? Katakan. Kalau Xiaoyo keluar, jangan dipecat ya. Begini saja, aku tidak ikut rapat. Kau jemput Xiaozhou. Baik Bos Wu, ayo ke kantorku ngobrol. Ayo, 1, 2, 3. Maaf, 3 dokumen. Boleh? Bisa-bisa, kunci Kak Wu. Aku hari ini masih menyuruh orang mencari kabar tentangmu. Tak disangka, setelah susah payah mencarimu, ternyata kita bertemu dengan mudah. Sebuah bantuan kecil yang kau berikan dulu, sampai sekarang masih diingat oleh Sister Wu. Itu suatu hormatan bagiku. Waktu itu kau rela mengeluarkan semua uang yang kau punya. Untuk membantu kami melewati masa sulit, itu bukanlah bantuan kecil. Chang'an, ada keperluan apa kau mencariku hari ini? Jika bisa membantu, aku pasti akan bantu. Sister Wu. Sister Wu, apakah grup Hanhai kalian akan mengganti armada truk dengan yang baru? Maaf, aku tidak bisa membantu dalam hal ini. Grup Hanhai bukan milikku pribadi. Aku juga harus bertanggung jawab kepada pemegang saham lainnya. Selain itu, pengadaan barang besar di grup harus melalui proses tender, termasuk truk. Jika kalian ingin menjual truk, ikutlah tender. Chang'an, memisahkan urusan pribadi dan bisnis adalah prinsipku. Kuharap kau tidak marah. Tidak, mana mungkin aku marah. Urusan bisnis adalah urusan bisnis. Aku tidak ingin merusak prinsipmu. Tapi, kami tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Sister Wu. Bisakah kau menjawab satu pertanyaanku? Tentu saja. Di Shenzhen, apakah Huachi masih punya peluang berkembang? Selain ke Guangdong, apakah kalian pergi ke tempat lain? Tidak. Beberapa bulan ini, aku menyadari bukan hanya Shenzhen yang makmur, seluruh wilayah selatan sekarang sangat hidup. Tentu yang paling pesat perkembangannya adalah zona ekonomi khusus. Aku yakin, dalam beberapa tahun ke depan, permintaan truk di pasar selatan akan sangat tinggi. Menurut yang ku ketahui, sebagian perusahaan besar di Shenzhen yang punya banyak uang langsung membeli truk baru impor. Tapi masih banyak perusahaan dan armada yang memilih truk bekas impor, seperti grup Hanhai kami. Tahukah kalian mengapa truk impor lebih mahal dari truk lokal? Tapi perusahaan tetap memilih truk impor? Karena truk impor jarang rusak, efisiensi pengangkutan tinggi, dan umur pakainya panjang. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi pasar, bagi perusahaan besar, total biaya kepemilikan truk
lebih penting daripada harganya. Artinya harga bukanlah kunci, kualitaslah yang penting. Tidak sepenuhnya benar. Jika kalian bisa menemukan titik keseimbangan antara harga dan kualitas. Harga murah, kualitas bagus. Aku yakin lebih banyak perusahaan akan memilih truk kalian. Termasuk Hanhai. Ayo, lihat ini. Bagaimana? Kita boleh bercanda, tapi serius juga. Lihat ini, lihat mesin 12 liter ini. Data mesinnya, tenaga maksimal 420 tenaga kuda. Torsi maximal 1.730 Newton meters. Guoking, lihat ini, di sini ada suspensi udara. Sungguh canggih, sangat canggih. Wei, terima kasih ya. Kalau bukan karena ikut kamu ke pameran Weiman Jerman, aku masih jadi katak dalam sumur. Yang hanya bisa ribut di sini. Sekarang aku sadar betul. Truk berat Huaki kita. Dibandingkan dengan truk berat impor seperti Weiman Jerman. Bagaikan awan di langit dan lumpur di tanah. Jauh sekali bedanya. Sekarang orang luar bilang Huaki kita seperti burung yang hampir mati. Bagaimanapun berusaha, tak bisa bangkit, bahkan suci. Teman seperjuangan kita dulu. Menganggap Huaki sekarang sudah tak bisa diandalkan. Saatnya untuk berhenti. Mendengar kata-kata suci, seperti jarum menusuk hatiku. Sebagai pria, sebagai orang Huaki, aku tak akan biarkan orang meremehkan kita. Aku akan buka mata mereka. Huaki mampu membuat truk yang bagus. Dan juga menjual truk yang bagus. Semangat, Chang'an. Aku He Xiaojun pasti mendukungmu sampai akhir. Aku selalu punya ide ini. Membuat perusahaan otomotif di bawah Hanhai. Menjadi agen merek besar. Perusahaan ini sudah selesai didaftarkan. Tapi biaya agen Weiman terlalu mahal. Keinginan Bos Wu akhirnya bisa terwujud. Kamu bilang Weiman? Huaki. Sekarang lewat Ai Chang'an. Kamu pasti tahu, Huaki sedang berusaha beralih ke sipil. Kemudian akan fokus pada pengembangan dan produksi truk sipil. Huaki kan perusahaan negara lama. Punya dasar pengembangan truk berat militer. Peralihan ke sipil sebelumnya gagal, tapi bukan berarti pengembangan model baru kali ini juga gagal. Huaki sekarang fokus mengembangkan pasar selatan. Kalau kamu mulai kerja sama dengan Huaki sekarang, menjadi agen utama mereka di Guangdong, pasar ini cukup menarik. Truk berat Huachi pasti punya prospek pasar secara pribadi. Bukankah Anda selalu bilang berhutang budi pada sopir Huachi itu? Kemampuan bicara Bos Shen benar-benar di luar jangkauan. Anda datang hari ini untuk membujuk saya melakukan ini. Bukan hanya karena perasaan terhadap Huachi. Anda dan Ai Chang'an, apakah juga punya hubungan pribadi? Seminggu yang lalu, ada seorang gadis datang menemui saya. Dia anak karyawan Huachi. Heng sejak kecil tumbuh di Shanghai, 6 tahun lalu. Kami kembali ke Huachi bersama, tapi dia ingin tetap di Shanghai. Sementara saya punya ambisi besar untuk tetap di Huachi. Saya dan dia kebetulan bertukar posisi. Hari itu dia datang dan meminta saya membantu. Saat itu, saya sangat tersentuh. Terutama ada satu detail, dia mengajak saya bertemu di kafe. Tapi dia tidak memesan kopi, katanya dia tidak tega memesannya. Karena saat Huachi dalam kesulitan, memesan secangkir kopi di Hotel Bintang 5. Dia anggap itu kemewahan yang tidak seharusnya dinikmati. Jadi, Anda ingin melakukan sesuatu. Baik secara profesional maupun pribadi, saya akan mempelajari situasinya. Lalu memberi Anda jawaban. Baik, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Bos Wu akhirnya ingin meminta tolong pada Anda. Apapun keputusan Anda, harap jangan beritahu orang lain. Jangan beritahu Ai Chang'an, kan? Maaf Bos Wu. Alasan ini tidak terkait kepentingan siapapun, ini urusan pribadi saya. Kenapa membantu tapi tidak ingin dia tahu? Sudah, saya tidak akan tanya lagi. Terima kasih Bos Wu. Hotel Nanghua? Tolong sambungkan ke kamar 210.
Chang'an, ini saya. Oh, ternyata Bos Wu. Halo, halo. Baik, baik. Baik, saya segera ke sana. Bos Wu dari Hanhai meminta saya segera datang. Katanya ada urusan bisnis. Apa dia mau memberi kita beberapa mobil? Mobil Weiman, saya tidak bisa memberikan beberapa, tapi saya bisa beri Anda 100 truk Huachi. Anda mau jual mobil Huachi? Begini pertimbangan Bos Wu. Sebelum mengundang Anda, saya dan Ai Chang'an sudah mempelajari situasinya dengan detail. Dia adalah teman lama saya. Teman lama yang sudah dikenal sejak di Xinjiang. Selama beberapa tahun ini kami terus berurusan. Aku juga tahu, kamu adalah pebisnis yang bisa dipercaya. Jadi mari langsung ke intinya. Selanjutnya, aku akan menjadi agen tunggal Huachi untuk Provinsi Guangdong. Kami di Hanhai punya perusahaan perdagangan mobil baru yang baru didaftarkan. Akan menandatangani kontrak pembelian mobil dengan Huachi terlebih dahulu. Bulan depan ketika mobil sudah sampai, akan diprioritaskan untuk tim Chaoshan kalian. Kalian bisa lihat dan coba mobilnya, jika puas baru tanda tangani kontrak dengan kami. Langsung ambil mobil dari tanganku. Jika ada masalah kualitas dengan truk setelahnya, kalian bisa langsung hubungi perusahaan perdagangan Hanhai. Aku yang akan bertanggung jawab memperbaikinya. Lalu aku akan menyelesaikan pembayaran dengan Huachi. Benar, semua ini. Sudah aku bicarakan dengan Bos Wu. Semua ini bisa tenang, pasti tidak ada masalah. Bos Wu, tidak menyangka kamu akan turun tangan. Hanhai kalian memang besar, berbisnis dengan aturan. Aku pasti 100% percaya. Kalau begitu, bagaimana dengan harganya? Harganya seperti ini, Kapten Jia. Sebelumnya sudah aku bilang, Huachi kami punya diskon. 35.000 per unit. Bos Wu akan menambahkan 10%. Akhirnya jadi 385.000 per unit untuk kalian. Captain Jia, 10% tambahan ini untuk membeli jaminan tanpa risiko. Tidak sia-sia keluarnya. Lagi pula, harga pasaran 420.000 loh. Ada apa, Kapten Jia? Seratakan pendapatmu. Tim kami ini adalah sebuah persatuan. Orang Chaoshan sangat menghargai hubungan kekeluargaan. Kami semua terikat bersama untuk mencari uang. Aku sebagai kapten hanya dipilih untuk mengurus urusan kecil saja. Yang mengeluarkan uang untuk beli mobil adalah perorangan. Aku tidak bisa memutuskan. Kalau tidak, aku benar-benar ingin melepaskan Bos Wu. Langsung pesan dari kamu. Terima kasih. Bos Wu, aku hanya bilang satu hal. 370.000, kita deal. Kecerdikan orang Chaoshan dalam berbisnis memang sudah terkenal. Mau cari untung sedikit dari kalian. Sulit banget. Kapten Jia. Terima kasih. Kenapa desainer Weiman mendesain seperti ini? Karena mobil dibuat untuk dikendarai manusia, filosofi desain mereka adalah semua berpusat pada manusia. Benar. Semua berpusat pada manusia, itulah prinsip Huachi kami. Konsep yang perlu dipelajari dari Weiman. Ayo tunjukkan pada semua orang, baik. Gambar yang kalian lihat sekarang adalah konsep sederhana truk berat dengan tempat tidur ber-AC. Guruku, Hi Sebelasyan, pernah memberitahuku. Pada awal pengembangan truk berat 7 ton kita, sebenarnya ingin menambahkan AC ke kabin. Tapi karena berbagai alasan, hal ini akhirnya tidak terlaksana. Benar, memang ada cerita seperti itu. Sebelum pensiun, aku adalah seorang tentara otomotif. Setelah pensiun, aku kembali ke Huachi dan menjadi penguji mobil selama beberapa tahun. Aku sangat tahu, bagi sopir truk, musim yang paling sulit adalah musim dingin dan musim panas. Saat musim panas, kabin truk seperti tungku panas. Sopir bisa saja terkena heatstroke atau dehidrasi. Saat musim dingin, tangan sopir truk membeku seperti kaki babi merah. Bagaimana bisa mengemudi dengan baik dalam kondisi seperti ini? Tapi dengan AC, semuanya berbeda. Dingin saat panas, hangat saat dingin, sopir truk akan nyaman. Mengemudi pun bisa lebih lama. Ditambah dengan tempat tidur. Semuanya jadi lebih mudah dimengerti. Banyak sopir truk yang berkendara berhari-hari tanpa henti. Jika bisa tidur di dalam mobil sebelum melanjutkan perjalanan, bukankah ini bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas? Gambar ini aku tunjukkan pada semua sopir di divisi produksi ketiga. Mereka semua sangat antusias. Mereka bilang, betapa bahagianya jika bisa mengemudi truk seperti ini. Di luar negeri,
AC sudah ada sejak lama. Benar. AI Chang'en. Situasi pabrik kita, semua orang tahu. Misalnya, jika ingin mengembangkan truk berat dengan tempat tidur ber-AC yang kamu sebutkan, mengumpulkan dana saja sudah sulit, apalagi jika benar-benar dikembangkan. Bagaimana kamu yakin itu akan laku? Akuntan Bos Yang, silakan duduk dulu. Teman-teman. Setelah reformasi dan pembukaan, ekonomi selatan berkembang pesat. Banyak perusahaan kaya dan tim transportasi membutuhkan pembelian truk. Aku yakin, selama truk berat Huaki kita. Desainnya bagus, teknologinya bagus, kualitasnya bagus, harganya murah. Pasti akan laku. Meskipun sekarang aku tidak bisa. Seperti Taiping. Menunjukkan pesanan besar pada semua orang. Tapi Ai Chang'an percaya diri. Selama Huaki kita bisa memproduksi truk berat yang sesuai dengan pasar saat ini, Huaki kita pasti akan menerima pesanan yang terus mengalir. Sayang. Aku rasa, ide-ide Chang'an memang bagus. Tapi kondisi pabrik kita sekarang sangat sulit. Kalau dibandingkan dengan kontrak Taiping, yang sudah pasti, aku khawatir Chang'an akan rugi. Belum tentu. Kata-kata Chang'an masuk akal, aku dukung dia. Aku dan teman-temanku memilih dia, terserah kamu mau pilih siapa. Baik. Terima kasih semuanya, presentasiku selesai, terima kasih. Oak. Baik, terima kasih Ai Chang'an. Sekarang semua pidato kampanye sudah selesai. Sekarang kita mulai pemungutan suara. Bos Huang. Aku sudah membantumu bicara baik, tapi Bos Shen tetap tidak setuju kamu jadi agen. Aku membantu kamu, malah aku yang kena getahnya. Kamu tidak adil padaku. Siapa yang suruh kamu bocorin rahasia duluan? Aku suruh kamu muncul pas acara penandatanganan. Aku cuma ingin aman, kasih tahu beberapa orang duluan. Biar lebih meyakinkan. Aku jadi begini semua karena kamu. Jangan sampai kamu mencelakanku. Sekarang benar-benar tidak ada jalan keluar. Aku tadi terus membela kamu. Tapi mereka berdua keras kepala tidak setuju kamu jadi agen. Lagi pula, proyek pusat operasi langsung Shenzhen. Kan sudah dikasih ke adik iparmu. Kalau ada kesempatan lagi nanti. Jangan bicara nanti, bicara yang sekarang dulu. Kan Guangzhou mau buka. Kalau proyek Guangzhou dikasih ke adik iparmu lagi. Mereka pasti curiga ada hubungan antara kita. Paling-paling aku cari beberapa teman di luar. Tidak boleh, terlalu berisiko. Aku tetap bilang, kali ini aku membantu kamu. Sampai jadi begini, tapi aku tidak bersalah sama sekali. Sekarang terserah kamu. Tunggu. Tidak boleh, manajer penjualan ini. Tidak boleh diberikan ke Getaiping. Suara Getaiping ranking pertama lo. Ini manajer penjualan pilihan semua karyawan. Kalau begitu kasih alasan, kenapa tidak boleh? Tidak ada yang lebih tahu anak daripada ayahnya, kemampuan dia seberapa. Aku lebih tahu daripada siapapun. Manajer penjualan sangat penting untuk perkembangan Huaki ke depan. Dia tidak mampu membawa beban ini. Itu harus lulus tes praktis untuk mengetahui. Kali ini, kita mempercayakan pemuda ini. Apakah Anda harus melepaskan keberanian Anda? Kamrat Deng Xiaoping mengatakan. Berani mereformasi dan membuka diri. Tidak seperti wanita dengan kaki kecil. Jadi kita harus melakukan apa yang kita lihat dengan benar. Aku setuju dengan Kamrat Getaiping. Para pekerja memilih satu persatu. Jadi kita hanya menggulingkan yang tak terhitung jumlahnya. Serikat pekerja kami tidak pandai menjelaskan kepada para pekerja. Maaf semua orang. Aku harus bicara hari ini.
oleh Ai Chang'an peringkat kedua ini. Sebagai manajer penjualan, direktur pabrik, saya tidak setuju. Ai Chang'an tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tempat pertama. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi manajer penjualan. Boss Yang. Boss Liao. Ai Chang'an skema ini. Secara finansial dan teknis. Selama 3 bulan, kalian berdua merasa ada harapan. Sejujurnya, saya pikir itu adalah taruhan besar. Itu untuk menempatkan semua harta Huace. Tapi kalau mobil tidak bisa dijual, lalu Hua Automobil benar-benar akan bangkrut. Sekretaris pabrik tidak terlalu berisiko. Anda harus mempertimbangkan dengan jelas sebelum membuat keputusan. Aku punya pandangan berbeda. Meskipun kali ini adalah taruhan besar, ada banyak harapan untuk menang. Rencana Ai Chang'an diketahui sekilas. Ini adalah desain teknis dari permintaan pasar. 3 bulan tidak ada masalah besar, dan aku percaya. Truk seperti itu hanya perlu dibawa ke pasar. Itu pasti akan diterima. Mari kita mulai dengan 2 departemen penjualan. Good Typing dengan 1 set. Ai Chang'an dengan 2 kelompok. Orang membuat mereka memilih sendiri. Saya masih memiliki pendapat itu. Saya tidak setuju Ai Chang'an membawa 2 kelompok. Dia tidak layak. Ai Wakil Direktur. Ini hanya meraba-raba dan permainan. Lihat hasil penjualan mereka setelah 3 bulan. Siapa yang memiliki kinerja penjualan terbaik? Kami akhirnya menjadikannya manajer perusahaan penjualan ini. Tapi ada yang sama. Saat itu hasilnya akan keluar. Tidak ada yang bisa mengajukan keberatan lagi. Direktur Ye. Bagaimana pendapatmu? Baik, saya setuju. Saya akan menyampaikan ke karyawan. Saya akan mengatur bagian keuangan dengan baik. Saya tetap punya pendapat yang berbeda. Ayah, aku tahu kamu di rumah. Kalyuarla. Katakan padaku, aku jelas-jelas dapat juara pertama. Kenapa aku tidak boleh jadi manajer penjualan? Kalyuarla. Pelen. Bibi, istirahatlah yang baik. Direktur, aku duluan ya. Baik, hari ini kamu sudah bekerja keras. Terima kasih, cepat pulang istirahat. Baik. Kamu sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Aku ambilkan air untukmu. Taiping, kamu ini. Kenapa minum lagi? Kamu tadi pergi kemana? Ibumu pingsan, seharian di rumah sakit diinfus. Kamu tidak menjenguknya, malah pergi minum. Nggak ada masalah kok, itu kan penyakit lama. Lagi pula Taiping juga tidak tahu. Sudah, jangan selalu memanjakannya. Lihat, kamu sudah memanjakannya sampai jadi seperti apa. Aku minum karena kamu. Ketua Liu sudah bicara denganku. Katanya rapat pimpinan pabrik memutuskan tidak mengangkatku jadi manajer penjualan. Ini pasti ide kamu. Aku dapat pesanan dengan kemampuanku sendiri. Memenangkan suara pekerja satu persatu. Ayah, selain kamu. Pimpinan mana yang tidak setuju aku jadi manajer penjualan? Kenapa kamu melawan keinginan rakyat? Kamu ini keras kepala dan kolot. Ulangi lagi. Kamu ini keras kepala dan kolot. Bao Zhong, Ayo, pukul sini, pukul. Bagaimana bisa aku punya anak seperti kamu? Ada apa? Aku tidak mengangkatmu jadi manajer penjualan. Kamu tidak terima ya? Kamu tahu kenapa aku tidak mengangkatmu? Pergilah jelaskan ke ibumu.
Pesanan dari hutan itu dapat dari mana? Kamu berani sekali. Kamu berani diam-diam cari Paman Chai. Ini tindakan apa? Kamu curang. Kamu membuat seluruh pabrik tahu tentang hal ini. Ayahmu yang tua ini mau taruh muka di mana? Ge Taiping, aku beritahu kamu, dari atas ke bawah pabrik ini. Semua orang bisa jadi manajer penjualan. Hanya kamu yang tidak layak. Hanya aku yang tidak layak? Kenapa aku tidak layak? Kepala pabrik Chai mau tanda tangani kontrak ini. Aku tidak ada jasa juga ada keringat, kan? Kalau bukan karena aku jauh-jauh ke Yunan. Bisakah pesanan ini didapat? Ayah, sejak kecil sampai besar, aku cuma punya reputasi. Sebagai anak kepala pabrikmu, di sini. Aku pernah dapat keuntungan apa? Nikmati perlakuan apa? Begitu lulus diploma, kamu langsung turunkan aku ke bengkel. Kamu bahkan pesan khusus ke kepala bengkel. Suruh aku kerjakan pekerjaan paling berat dan melelahkan. Tahun lalu meski aku dipindah ke bagian penjualan. Tapi begitu aku buat kesalahan kecil saja, kamu langsung marah di depan semua orang. Aku sudah dewasa, tidak perlu harga diri sedikit pun. Kamu membuatku sulit. Selain itu, aku berkeliling ke seluruh negeri. Merengek minta pesanan. Aku pernah mengeluh? Ayah. Kamu tahu kenapa aku masih mau jadi manajer penjualan ini? Aku hanya ingin membuktikan prestasi. Agar kamu sebagai ayah bisa lihat. Anak yang selalu kamu pandang rendah sejak kecil ini. Dia bukan sampah, bukan. Berani dia memberontak. Baozong, Yufan, kamu baik-baik saja? Cepat duduk. baik-baik saja. Aku ambilkan air untukmu. Bisa dengar aku bicara sebentar? Bisa berkeluarga denganmu. Itu diatur oleh organisasi. Kamu pilar negara, orang berbakat di pabrik. Sedangkan aku cuma wanita desa, buta huruf. Bisa menikah denganmu, itu rezeki 8 turunan. Meski aku lebih tua beberapa tahun, tapi dari lubuk hati. Aku kagum, hormat, dan puja kamu. Selama berkeluarga denganmu, baik makan, pakaian, tempat tinggal, atau urusan besar kecil, tidak pernah kamu pusingkan. Lebih dari 20 tahun ini, selama yang kamu ingin lakukan, aku selalu menurutimu. Aku juga tidak pernah marah-marah padamu. Tapi sekarang aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku harus mengatakan sesuatu padamu. Kamu terlalu keras pada Taiping. Taiping lahir prematur, kamu tahu itu. Sejak kecil tubuhnya lemah dan sering sakit. Meskipun dia bukan anak yang pintar, tapi dia selalu berusaha sangat keras. Tapi nilai akademiknya tidak pernah meningkat. Aku tahu kamu ingin dia sukses. Tapi kamu setiap hari marah-marah padanya. Membuatnya sejak kecil sudah takut padamu. Selama bertahun-tahun dia berusaha mendapatkan pengakuanmu. Selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan baik, tapi kamu bahkan tidak pernah memandangnya dengan baik. Apa yang dia katakan tadi, juga sudah lama ingin kukatakan tapi tidak berani. Dia merasa sangat sedih. Jika kalian berdua terus seperti ini, bagaimana jika suatu hari apa yang akan terjadi pada kalian berdua?
Jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Apa aku tidak tahu dia anakku? Kenapa aku tidak mengizinkannya jadi manajer penjualan? Coba pikirkan. Jika hal ini diketahui orang-orang di pabrik, mereka pasti akan mengira aku menyalahgunakan kekuasaan. Mengangkat anakku sendiri. Pada saat itu, meskipun dia berprestasi, tidak akan ada yang menghargainya. Pabrik sebenarnya sudah memberinya kesempatan. 3 bulan ke depan, pabrik memutuskan membiarkannya bersaing dengan Ai Chang'an untuk posisi manajer penjualan. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Ai Chang'an, aku akan melihatnya dengan pandangan baru. Aku yakin semua orang di pabrik juga akan melihatnya dengan pandangan baru. Aku hanya berharap kalian berdua baik-baik saja. Wartawan kami melaporkan, pemerintah kota bersama kepolisian setempat dan Dinas Perhubungan mengadakan konferensi pers bersama. Mengumumkan mulai hari ini akan dilakukan pemeriksaan khusus truk selama 3 bulan. Beberapa tahun terakhir, dengan gelombang baru pembangunan di kawasan khusus, jalan-jalan lokal, banyak ditemukan truk penyelundupan, setir kanan, dan truk rongsokan. Kendaraan-kendaraan ini dalam kondisi buruk, sangat membahayakan keselamatan lalu lintas warga, sehingga mendapat perhatian dari pimpinan terkait. Berita yang kutunggu-tunggu akhirnya muncul. Ya, ini benar-benar kabar baik. Tapi kita berdua sekarang harus ke bandara menjemput M. Akusi. Baik. Terima kasih. Naik M. Akusi. Cabang Selatan baru beberapa bulan mendarat di Shenzhen. Sudah bisa mengatur dengan cepat seperti ini. Sangat-sangat luar biasa. Nike, awalnya aku meragukan keputusanmu mempromosikan Salun sebagai manajer umum perusahaan Selatan. Hari ini baru mengerti. Ternyata Salun punya ide dan kemampuan yang hebat. Sekarang aku benar-benar percaya. Menyerahkan cabang selatan kepada kamu dan Lucy. Kalian akan segera membuat Weiman menjadi nomor 1 di pasar truk selatan. M. Akusi, sebenarnya pekerjaan utama ini semua dilakukan oleh Nike dan Salun. Dalam bahasa kami, pasangan mereka ini bisa disebut sebagai kombinasi yang sempurna. Kombinasi yang sempurna. Terima kasih sudah mengajarkanku kata baru lagi. Tapi aku harap Weiman kita adalah kumpulan orang-orang hebat. Bagaimana menurut kalian? Kamu benar, Weiman kita harus mengumpulkan semua bintang-bintang elit. Bekerja sama dan berjuang bersama. Kali ini datang, ada satu hal ingin mendengar pendapat kalian. Weiman kita adalah merek internasional. Tapi masalah yang dibawa adalah harganya agak mahal. Perusahaan Tiongkok kebanyakan lebih praktis dan konservatif. Sulit membeli mobil dengan harga semahal ini. Barusan kalian juga bilang, di Shenzhen akan mulai melarang mobil selundupan dan mobil setir kanan. Ini menciptakan permintaan pasar yang sangat besar. Kita harus memanfaatkan kesempatan langka ini. Memperluas pangsa pasar selatan. Jadi aku ingin mengajukan saran ke kantor pusat Jerman. Untuk truk yang dijual di pasar Tiongkok, dikurangi spesifikasinya dan turunkan harganya. Makusi, berapa kira-kira persentase penurunan harga yang kamu rencanakan? Aku pertimbangkan, misalnya pakai mesin model lama. Misalnya hapus suspensi udara. Dan beberapa fitur premium lainnya, harganya kira-kira turun. Antara 20-30%. Makusi, kalau dilakukan seperti ini. Aku tidak setuju. Mobil baru yang kita luncurkan tahun ini saat memperkenalkan ke pelanggan selalu menekankan betapa bagusnya mesinnya. Jika mobil baru yang diluncurkan tidak memiliki fitur-fitur canggih ini, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pelanggan. Jangan lupa, Weiman adalah merek internasional besar. Merek ini mewakili teknologi terdepan dan kualitas yang unggul. Jika kita hanya untuk merebut pasar, terburu-buru meluncurkan mobil dengan spesifikasi rendah, akan membuat orang berpikir merek kita terlalu serakah. Dan juga akan merusak reputasi internasional Weiman.
yang dibangun perlahan selama puluhan tahun ini. Salun, kamu tidak perlu khawatir. Kami masih menjual mobil dengan spesifikasi tinggi. Hanya tahun ini ada tambahan versi rendah untuk memberi pilihan kepada pelanggan Cina. Makusi, sejujurnya. Saya juga tidak setuju mengurangi spesifikasi dan menurunkan harga. Begini saja. Kita tidak mengambil kesimpulan dulu tentang masalah ini. Beberapa hari ke depan, saya akan ikut kalian survei pasar. Dengar feedback dari pelanggan. Kita bicarakan lagi nanti, boleh? Baik, saya yang atur. Oh ya, saya Lewene. Ini adalah perjanjian larangan bersaing. Kamu sekarang sudah jadi eksekutif Weiman, harus menandatanganinya. Setelah kontrak dengan perusahaan ini berakhir, 2 tahun tidak boleh bekerja di bidang yang sama. Perusahaan asing memang punya aturan seperti ini, kita semua menandatanganinya. Soal mengurangi spesifikasi dan menurunkan harga, menurutku pendapatmu benar. Kamu tidak perlu mempedulikan pendapat mereka berdua. Kalau kamu mendukung pendapatku, kenapa tadi tidak mengatakannya di depan mereka? Biarkan mereka mendengar alasanmu. Lucy, masalah di acara penandatanganan bersama itu. Juga kamu yang atur diam-diam, kan? Benar, saya. Makusi. Kurasa kamu tidak seharusnya begitu pelupa. Beberapa bulan lalu, ketika kamu meminta saya membangun cabang selatan, kamu berjanji akan menjadikan saya general manager. Benar, kan? Tapi sekarang, Saya ingkar janji dalam hal ini. Saya sudah minta maaf kepadamu. ketika kamu butuh saya bekerja keras, kamu memberi janji kosong. Lalu melihat Nike lebih bernilai, kamu setuju. Menunjuk Shaolin sebagai general manager. Saat ini, saya memang perlu memanfaatkan Nike. Di Tiongkok, kamu tidak bisa hanya melihat siapa seseorang itu. Kamu juga harus melihat siapa yang berdiri di belakang orang itu. Jelasnya, Weiman bisa mendirikan kantor pusat di Beijing. Membuka pasar. Semua berkat koneksi keluarga Nike. Latar belakang Nike sudah lama ku dengar. Tapi jangan lupa, kantor pusat Jerman bisa mengirimnya untuk menjabat Wakil Presiden Direktur Weiman untuk wilayah Tiongkok Raya. Juga karena kemampuannya, wawasan dan pengalamannya sangat kaya. Sangat luar biasa, kan? Dari levelku, semua ini kulihat dengan jelas. Dia adalah ancaman besar bagimu sebagai Presiden Direktur. Baik. Mari kita bicara kerjasama. Kamu bantu aku mengusir Nike. Aku akan membuatmu menggantikan posisi Shalun. Nanti, Weiman Tiongkok Raya akan menjadi wilayah kita berdua. Bagaimana? Shan Xia. Hari ini, kamu menentang rencana pengurangan spesifikasi dan penurunan harga. Apa pikiran sebenarnya di hatimu? Pikiran sebenarnya? Sudah kukatakan. Sebenarnya, pikiran sebenarnya di hatimu. Sama sekali bukan khawatir akan memengaruhi posisi merek internasional Weiman. Tapi mempertimbangkan hal lain, ya? Begitu Weiman mengurangi spesifikasi dan menurunkan harga, pasti akan merebut sebagian pasar truk berat domestik. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin kamu lihat, kan? Ketua kelas memang hebat. Kita sekelas, aku tidak mungkin tidak mengenalmu. Di hatimu, selalu ada idealisme membangun negara dengan teknologi. Meski bekerja di perusahaan asing, hatimu masih memikirkan perusahaan tua seperti Huaki. Huaki adalah tempat aku lahir dan besar. Juga tempat ayahku berjuang seumur hidup. Meskipun ada beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tapi ini tidak berarti aku sama sekali tidak peduli dengan Huaki. Aku akan memberitahumu kabar lain. Kantor pusat Jerman sedang mempertimbangkan dengan serius, mungkin akan mendirikan perusahaan modal asing. Tapi langkah selanjutnya pasti akan membangun di dalam negeri. Jika benar-benar membangun pabrik di dalam negeri, biaya produksi akan turun. Dan tidak ada bea masuk.
harga produk akan turun banyak. Maka nanti perusahaan otomotif domestik akan lebih sulit lagi. Jika Weiman selanjutnya benar-benar bisa membangun pabrik di Cina, dan saya yang bertanggung jawab mengelolanya, percayalah, kita pasti bisa mempelajari lebih banyak teknologi canggih. Dan pada akhirnya, pasti bisa membentuk kemampuan pengembangan mandiri kita. Saat itu tiba, truk berat Cina kita baru bisa benar-benar berdiri di panggung dunia, bersaing dengan produk apapun dari seluruh dunia. Kata-kata yang diucapkan hari ini, ayah saya dulu juga sering menyebutkannya. Ya. Dulu saya juga sering mendengar Bos Shen berkali-kali menyebutkannya. Sampai sekarang, saya masih tidak berani melupakannya. Chang'an. Kepala Teknik Liao. Meja yang dulu digunakan Bos Shen ini. Kami selalu menyimpannya di sini. Kami ingin mempertahankan semangat obsesif Bos Shen terhadap teknologi. Dan kecintaannya yang membara pada Huaki terus berlanjut. Bos Shen memimpin desain truk berat militer 5 dan 7 ton. Sekarang kami yang meneruskan mendesain truk berat sipil generasi baru Huaki. Masalah uang, kami tidak bisa menyelesaikannya. Tapi kami harus menyelesaikan pekerjaan teknis dengan baik. Bagaimana Chang'an? Kepala Teknik Liao mendengarkan Anda. Beberapa orang ini sudah kenal lama. Ayo kita bicara hal yang serius. Kemarin dengar pidato kampanye Anda, saya sangat bersemangat. Saya menggambar beberapa sketsa semalaman. Selain truk berat ber-AC dan tempat tidur yang Anda desain, saya juga meneliti beberapa referensi. Dan mendesain kepala traktor kontainer seperti ini. Serta truk sampah untuk lokasi tambang dan konstruksi. Kepala Teknik Liao, saya pernah ke pelabuhan Shenzhen. Semuanya menggunakan traktor kontainer seperti ini. Tapi semuanya impor. Kalau kita bisa memproduksinya, pasti laris. Kalau sudah mulai mengembangkan truk berat sipil, bukan hanya satu jenis. Tapi bisa dikembangkan secara seri. Seperti truk pendingin. Truk pemadam kebakaran. Truk tangki. Truk mixer. DLL. Pokoknya, apapun yang dibutuhkan pasar di masa depan. Kita akan mengembangkan apapun. Tapi, Liao Zonggong, mesin ini sulit bagi kita, kan? Saat Bos Shen masih ada. Awalnya rencananya selesai setelah 5 menjadi 7. Lalu mulai mengembangkan mesin generasi kedua. Tapi, setelah Shen Shu meninggal, pekerjaan ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, tanpa ahli mesinnya. Kita tidak bisa berbuat banyak, beberapa tahun ini. Kita hanya bisa membeli mesin dari Dongchai. Tapi bisnis mereka bagus, tidak khawatir tidak laku, jadi harganya naik setiap tahun. Kita agak tidak sanggup. Benar, akhir-akhir ini sibuk, tidak sempat bertanya. Bagaimana dengan desain mesin pengganti? Saat pelatihan di Jerman, saya sengaja mempelajari mesin terbaru mereka. Dibandingkan, desain kita memang ketinggalan, jadi saya memutuskan. Saya akan meninggalkan desain ayah saya dan mulai dari awal. Tapi setelah saya mendesain beberapa waktu, pulang ke negara langsung kamu bawa ke Shenzhen. Saya juga tidak punya waktu untuk melanjutkan desain. Ya, kalau begitu, ini salahku. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Lagi pula dulu aku pernah berbicara besar. Bilang akan menyelesaikan desain mesin generasi kedua bersamamu. Jadi ke depannya, apapun masalahnya, serahkan saja padaku, oke? Baik, kalau begitu ke depannya kalau butuh orang, aku tidak akan sungkan lagi. Benar-benar tidak sungkan ya. KKU. Dokumen tender ini baru saya terima, saya beritahu kabar lagi. Kami Huaki sudah mulai mengembangkan truk berat sipil baru. Dalam 3 bulan, batch pertama akan diluncurkan ke pasar. Silakan masuk. Halo Bos Wu. Chang'an, dalam 30 hari.
Pastikan dokumen tender kamu siap. Saya ada tamu, saya tutup dulu. Oke, sampai jumpa KU. Beritahu kabar baik, sebelumnya kan minta bantuan kalian. Cari tahu sopir Huaki, orang yang berjasa padaku sudah ketemu. Yaitu orang yang tadi saya telepon. Namanya Ai Chang'an. Benarkah? Bagus sekali. Bos Shen. Chang'an juga anak perusahaan Huaki. Dia besar di Huaki, masa kamu nggak kenal dia? Kenal. Lagi pikirin siapa? Bikin kaget aja. Aku baru telepon. Kayaknya dengar suara Shenxia. Itu Shenxia? Pasti dia datang buat tender Hanhai ini. Kalian berdua kali ini beneran bakal bersaing di tempat yang sama. Gimana? Sekarang kamu lebih butuh bantuanku kan? Pengumuman resmi. He Xiaojun sukarela gabung ke tim Sales 2. Nambahin 1 jagoan buat tim 2 kalian. Xiao Jun, kamu yakin? Tim 2 ini, 3 bulan lagi kemungkinan besar bakal dibubarin. Nanti kamu harus pulang dengan malu ke bengkelmu. Dan 3 bulan ini, cuma dapat gaji pokok. Gak ada bonus sama sekali. Baru kenal aku ya? Kalau aku peduli sama hal-hal kayak gitu. Aku dari tadi nggak bakal dateng, cepat deh. Terima aku nggak? Aku tentu aja sangat senang. Dengar Xiao Jun, kedatanganmu. Bukan cuma nambahin 1 jagoan buat tim 2, tapi kamu adalah satu-satunya jagoan tim 2. Beneran juga ya? Ini pas banget kan? Kita berdua. Udah lama nggak kerjain hal besar bareng. Ingat waktu kecil? Kita berlima ngerampok sarang burung. Cuma kita berdua satu tim, kerjasamanya kompak, langsung dapat. Bikin typing mereka ngamuk-ngamuk nggak bisa apa-apa. Kali ini juga gitu, kita tunjukin semangat ngerampok sarang burung. Pasti langsung dapet, orderannya banyak banget. Terus kenapa kamu gak bilang, dari 10 telur burung? 9 pecah di tanganmu. Ah masa sih? Denger ya. Orderan kali ini sangat penting. Jangan sampai telur burung pecah di tanganmu lagi. Santai aja, nggak usah khawatir. Tapi ngomong-ngomong, aku sedikit kesel sama typing. Nggak solid. Tim sales 1 dia, orang-orangnya banyak. Nggak bagi-bagi 1-2 ke kamu. Typing gak salah. Dia terpilih dengan suara terbanyak. Menurut aturan, typing sekarang harusnya jadi manajer sales. Tapi sekarang pabrik mengadakan kompetisi antara grup 1 dan 2. Kamu pikir-pikir baik-baik. Bagaimana dilihat kayaknya lebih memihak Ai Chang'an. Typing gak sampai masuk ke kamarku. Cuma tunjuk hidungku dan marahin aku, itu aja udah baik banget. Chang'an, kamu tahu kenapa? Apapun yang terjadi, aku selalu mau ikut kamu. Kamu ini orangnya nggak pernah punya niat jahat. Dari dalam sampai luar lurus-lurus aja, tegap berdiri. Ikut kamu hatiku tenang. Aku ini kayak senjata, rela diserahkan ke tanganmu. Kamu tunjuk mana, aku tembak mana. Percaya dua bos, sudah terima dokumen tender kami kan? Sudah terima, kami sudah bentuk tim khusus. Untuk buat proposal tender, harapannya bisa kerja sama dengan grup Hanhai. Memulai kerjasama pertama kita. Kami juga berharap begitu. Dengar-dengar Hanhai ini, perusahaan patungan dengan Hong Kong. Dulu pernah dengar bosku bilang, mau ambil beberapa proyek penting provinsi. Jadi berdasarkan situasi ini, aku ada ide. Aku mikir, gimana kalau klien kamu? Sama para pejabat tahu kalau grup Hanhai punya armada truk Weiman, apa itu bisa membuktikan kekuatan grup Hanhai dari sisi lain. Alat dan kendaraan apa yang dibeli? Itu pasti bagian dari kekuatan.
Kalau Hanhai bisa punya armada Weiman, itu pasti bisa buktikan sesuatu. Tapi, bisa kerjasama atau enggak? Tergantung penawaran dua bos. Bos Shen, gimana pendapatmu? Aku rasa kamu benar. Selanjutnya, aku akan kasih tugas penting pertama. Ke grup 2 kita ke kamu. Ini dokumen tender Hanhai, dalam 30 hari. Kamu harus selesaikan. Banyak banget syaratnya. Aku belum pernah ngerjain yang kayak gini. Nggak berani janji bisa selesai. Kamu harus percaya diri. Kamu satu-satunya jagoan di grup 2. Pasti bisa selesai, kita bagi tugas. Aku harus ke Shenzhen. Ke Shenzhen lagi. Shenzhen sekarang sedang gencar razia mobil selundupan. Sama mobil setir kanan yang jalan, aksinya gede banget. Pastinya banyak perusahaan harus ganti mobil. Aku harus buru-buru survei pasar. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga, bagaimanapun caranya. Akan ku selesaikan dokumen tender ini untukmu. Nah, baru benar. Aku beritahu kamu. Tender kali ini, tim 2 harus menang. Harus menang. Sekarang rapat. Aku sih belum datang kan? Aku sengaja datang lebih awal untuk ngobrol denganmu. Tentang ucapan bosku kemarin, menurutmu gimana? Maksudmu ucapan yang mana? Yaitu ketika dia bilang, apakah Hanhai bisa punya armada truk Weiman? Tergantung pada penawaran kita. Bukankah setiap pembeli mobil pasti bilang begitu? Iya, tapi tender Hanhai kali ini sangat krusial buat kita. Ini pertarungan pertama kita masuk pasar selatan. Bagaimanapun tidak boleh kalah. Terus, kamu mau bilang apa sebenarnya? Aku cuma mau bilang, kalian berdua ada di sini. Ayo kita diskusikan masalah pengurangan spesifikasi dan penurunan harga. Hari ini Lucy mengajakku mengunjungi beberapa perusahaan yang berminat beli mobil. Mereka cukup tertarik dengan usulan kita untuk mengurangi spesifikasi dan menurunkan harga. Dan mereka bilang, sekarang ada juga merek besar lain yang meluncurkan versi standar, menurut mereka. Ini tidak akan mempengaruhi nilai merek Weiman. Nike, kamu dan Salun pergi ke Hanhai. Apa kata mereka di sana? Sebenarnya bos Wu Hanhai juga menyampaikan hal yang mirip. Apakah tender kita kali ini berhasil? Sangat tergantung pada penawaran kita. Aku juga sudah memberitahukan rencana kita untuk meluncurkan mobil versi standar kepada dia. Bos Wu bilang bisa menerima sepenuhnya. Jadi maksudmu, kalau kita tetap pakai spesifikasi dan harga asli, Hanhai tidak akan beli truk Weiman, ya? Pada dasarnya iya. Lalu sikapmu sekarang? Kamu setuju mengurangi spesifikasi dan menurunkan harga? Aku setuju. Shaluan. Pendapatmu? Sepertinya Salun tetap mempertahankan pendapatnya. Tidak apa-apa. Setiap orang berhak mempertahankan pendapatnya. Lucy, kamu? Demi perkembangan perusahaan, aku setuju mengurangi spesifikasi dan menurunkan harga. Baik, berarti kita berempat sudah voting, 3 lawan 1. Sepertinya Salun tetap mempertahankan pendapatnya. Lucy, bagaimana denganmu? Untuk perkembangan perusahaan, aku setuju untuk mengurangi spesifikasi dan menurunkan harga. Baik, berarti kita berempat sudah memberikan suara, 3 lawan 1. Kalau begitu, aku akan kembali ke Beijing untuk melapor ke kantor pusat Jerman. Oke, aku akan kembali ke kamar dulu untuk membereskan barang-barang. Aku akan naik pesawat malam ini. Langsung pulang. Kalau begitu, aku juga akan kembali ke kantor dulu. Shanxia.
Maaf, Shenxia. Aku minta maaf padamu. Setelah berbicara dengan bosku kemarin, sebenarnya aku memikirkannya semalaman dan akhirnya mengubah sikap. Karena bagaimanapun juga, aku adalah wakil presiden untuk wilayah Cina, harus mempertimbangkan masalah. Dari sudut pandang yang lebih luas, kamu juga tahu. Sekarang semua merek besar sudah meluncurkan versi high-end dan low-end. Menghadapi pasar yang begitu tidak pasti seperti sekarang, kita harus bisa lebih fleksibel. Selain itu, perusahaan Sanmu sedang gencar memperluas pasar di selatan. Jika kali ini kita gagal dalam tender Hanhai, Hanhai pasti akan membeli mobil Sanmu, dan saat itu, Senua Usaha kita akan SISIA. Bossu. Kamu benar, bukan, Shenxia. Bossu. Aku mengerti. Suci. Aku selalu berpikir kamu tidak akan berubah. Tapi aku salah. Statusmu sudah berubah, sudut pandangmu juga berbeda. Bagaimana mungkin aku begitu bodohnya mengira kamu tidak akan pernah berubah? Jadi, benar-benar berhenti minum? Setelah kejadian waktu itu, aku benar-benar bertekad untuk berubah. Harus berhenti minum. Kamu tahu, bosku begitu baik padaku. Kalau aku minum dan terjadi sesuatu padaku, tidak masalah. Tapi kalau sampai membahayakan dia, aku akan menyesal seumur hidup. Setia dan berprinsip, pria sejati. Tentu, ini namanya saling memahami. Chang'an, kamu juga pernah menyelamatkanku. Tampamu. Bosku pasti sudah memecatku waktu itu. Kali ini ke Shenzhen, ada yang bisa kubantu? Jangan sungkan untuk bilang. Sebenarnya ada. Apa itu? Selain Hanhai, aku juga ingin kenal lebih banyak. Unit yang butuh beli mobil, dan juga tim kendaraan. Kamu harus banyak-banyak perkenalkan aku nih. Cari aja bos Wu, dia punya banyak koneksi. Salah orang deh kamu cari aku. Aku sekarang nggak bisa cari dia. Tahu nggak kenapa? Soalnya Huachi mau ikut tender Hanhai. Kalau aku cari bos Wu sekarang, dilihat orang. Bukan malah ngerugiin dia? Wah, kamu mikirnya matang juga. Ya udah deh. Aku emang kenal beberapa teman tim kendaraan. Nanti aku ajak kamu ketemu mereka. Wah, bagus banget tuh. Gini, kamu minum soft drink, aku minum alkohol. Aku toast buat kamu. Ayo habiskan. Cek 3 dokumen. Bawa 3 dokumen kan? Berani aku nggak bawa? Cek 3 dokumen, semua kerja sama ya. Pak, tolong tunjukkan 3 dokumen ya. Pak, tolong kerja sama dengan kami. Bawa dulu aja. Kalau gitu nggak usah takut, lanjut minum. Semua keluarkan 3 dokumennya. 3 dokumen. 2 Pak, tolong tunjukkan 3 dokumen. Punyamu mana? Pak Polisi, Anda lagi ya? Ini 3 dokumen saya. Kita kenal ya? Kita pernah berurutan sekali sebelumnya. Nggak mungkin deh. Aduh aku ini bego, nggak minum juga bingung. Kok bisa ketinggalan lagi di mobil? Aku tunggu ya bro. Ayo pergi. Nggak. Pak Polisi, kemarin Anda yang nangkep kami berdua. Terus ada yang ngasih 3 dokumen, baru Anda lepasin kami. Gimana kalau gini, jangan naikin dia ke mobil polisi. Malu banget. Mobilnya ada di sana. Aku ambilin dulu. Kan dia udah pernah ditangkap sekali. Harusnya lebih rajin bawa 3 dokumen. Setuju kan? Iya. Ayo pergi. Ayo.
Cepetan, aku nunggu. Aku tahu, kamu duluan aja. Cepetan. Ini. Sudah siap. Jangan lupa bawa selalu. Aku tidak ingin bertemu kalian berdua di sini lagi. Maaf merepotkan. Ayo pergi. Pergi. Bro, untung hari ini ada kamu. Kalau tidak, aku pasti bingung lagi. Kamu benar-benar penyelamatku. Kamu salah ngomong. Kalau tidak ada kamu, bagaimana aku bisa ketemu Bosu lagi? Kalau tidak ada Bosu, bagaimana bisa ikut tender Hanhai? Mobil sudah kuantar, ada di sana. Kunci untukmu. Aku ingat, yang ikut tender ada Weiman juga. Tentu ada. Bos wanita Weiman itu. Juga ditangkap karena tidak bawa 3 dokumen, sama seperti aku. Dia mabuk, sekarang masih linglung. Xiao Yo. Maksudmu Shenxia? Aku dengar Bos Wu memanggilnya Bos Shen. Mungkin dia yang kamu maksud. Kamu pergi dulu, aku tidak pergi. Mau ngapain? Hei Suci. AI Chang'en. Ada perlu? Ya, aku sekarang di Shenzhen. Kenapa kamu ke Shenzhen lagi? Aku tidak ada waktu untuk bahas ini sekarang. Shenxia tidak bawa 3 dokumen. Dibawa ke kantor polisi Nanshan. Cepat pergi ke kantornya lihat. Cari 3 dokumennya untuk menjemputnya. Bagaimana kamu tahu dia? Kalian berdua lagi. Jangan banyak bicara, cepat cari dokumennya. Baik, aku pergi sekarang. Pak Polisi. Ambil ini. Wanita harus lebih hati-hati. Jangan lupa selalu bawa 3 dokumen. Maaf merepotkan. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku panggilkan taksi untukmu. Tidak perlu diantar. Aku pulang sendiri. Aku yang antar. Silakan. Hormati pilihan saya. AI Chang'en. Kenapa datang lagi ke Shenzhen mengganggu Shenxia? Bukankah sudah kubilang, jangan datang lagi ke sini? Aku datang ke Shenzhen untuk menjual truk berat baru dari Huaki. Dan aku ingin meluruskan. Aku tidak mengganggu Shenxia. Aku tidak bisa melupakannya. Paman Cai, apa Anda membohongiku? Waktu aku datang terakhir kan masih baik-baik saja, kok tiba-tiba. Paman, tolong bantu aku lagi. Aku sangat bergantung pada kontrak ini. Paman Kai. Ada apa? Paman Yang. Taiping. Kontrak hutan dong, sudah ditandatangani lama. Kenapa uang muka belum ada kabarnya? Paman, silakan duduk.
Ngapain di sini? Sana kerjakan tugasmu. Paman Yang. Silakan duduk. Ada apa? Ada masalah? Paman Yang, aku. Sudah, jangan lihat-lihat kerja. Paman, aku selalu memikirkan typing. Kebohongan tidak bisa disembunyikan selamanya, kalau nanti terbongkar. Itu akan jadi masalah besar. Paman Yang, aku selalu memikirkan ini, baru saja telepon untuk menanyakan. Tapi Kepala Chai bilang, hutan mereka tiba-tiba direorganisasi. Kontrak pembelian mobil dibatalkan. Aku akan terus berkomunikasi dengan Kepala Chai. Lihat apakah masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Baiklah, coba pikirkan lagi caranya. Aku pergi dulu. Taiping. Pidato kampanye, banyak yang memilihmu, aku juga. Tapi waktu 3 bulan benar-benar tidak banyak. Kamu harus cepat. Pergilah kerja, tidak perlu antar. Tunang saja semuanya. Kalau pesanan hutan batal, ya sudah. Aku Gu Taiping punya banyak jalan. Dan kemampuan dapatkan pesanan baru, benar katamu. Bukankah masih ada 2 bulan? Paling-paling. Kita semua keluar cari pasar, aku tidak percaya. Tidak dapat satu pesanan pun, jangan bicara semudah itu. Kita sudah beberapa tahun di bagian penjualan. Siapa yang tidak tahu susahnya dapat pesanan, lihat tim kedua itu. He Xiaojun sibuk setiap hari. Ngerjain proposal tender, kalau itu berhasil. Bisa dapat untung gede, ngapain lo sebutin dia? Mending lo yang angkat, siapa tahu ada kabar dari hutan. Halo, apa kabar? Gue mau cari manajer sales Huaki Ge. Siapa nih? Di sini gak ada manajer Ge. Siapa bilang gak ada? Kan lo tuh. Gue dengar. Huachi na dane pemilihan manager sales. Lo menang voting, jangan sok-sokan deh. Fong AI Kwa. Berani-beraninya lo nelpon gue, tahu gak? Lo dulu bikin masalah besar buat kita. Maaf, beneran maaf Taiping. Gue baru dengar soal itu belakangan. Gue juga ngerasa bersalah banget. Udah gak usah dibahas, anggap aja gue ngutang ke Huaki. Sekarang gue mau bayar utang itu. Cepat bilang, jangan banyak bacot. Ya udah gue langsung aja. Begini, tahun lalu gue ke Shenzhen. Buka perusahaan dagang mobil. Sekarang ada beberapa klien buru-buru mau beli truk berat. Gue mau beli mobil dari lo. Ada yang mau beli mobil. Dengerin gue. Ada yang mau beli mobil. Fong AI Kwa. Omongan lo sekarang susah dipercaya. Taiping kita kan teman sekelas dulu. Lo harusnya tahu gue orangnya paling jujur. Nih gue kasih tahu, klien-klien ini semua usaha logistik. Sekarang Shenzhen keluarin peraturan baru. Mobil rakitan dan modifikasi ilegal gak boleh jalan. Makanya mereka buru-buru ganti mobil. Dan para bos ini punya duit banyak. Kalau deal. Paling sedikit bisa beli 80-100 unit. Gini Aya. Abis gue selesai urusan ini. Minggu depan gue ke Huaki ketemu lo, kita nego langsung. Langsung kontrak. Gak usah minggu depan. Kebetulan gue mau berangkat ke Shenzhen hari ini. Buat nego kontrak besar lain. Sekalian ketemu lo.
Lo beruntung gak perlu jauh-jauh. Mantep banget, santai aja gue yang aturin. Kita kontrak di Shenzhen aja. Gimana, semua? Ini namanya Tuhan gak bakal biarin orang susah kelaparan. Aku good typing bakal dapetin order lagi nih. Jangan merendahkan diri, masa kita disebut orang susah? Iya ya Kom. Harusnya bilang, gak ada halangan yang gak bisa dilewatin. Gak ada sungai yang gak bisa diseberangin, hadapi gelap sambut terang. Pertahanin sampai akhir pasti menang, setuju kan? Setuju. Udah deh, jangan muji-muji, cepetan beliin aku tiket. Tiket kereta malam ini ke Shenzhen. Siap, Laksamana. Semangat semua, semangat. Pak Ai, rekan yang tadi Anda sebut sudah datang. Sudah saya bukakan pintunya. Oke, makasih ya. Xiao Jun, Xiao Jun. Kok kamu? Emannya nggak boleh aku? Segitu nggak senangnya ketemu aku? Enggak sama sekali. Xiao Jun nggak datang, ini dokumen tender. Cuma harga penawaran terakhir yang belum diisi. Nah, kan. Aku telepon Xiao Jun. Tanya ada kendala apa enggak. Dia terus-terusan suruh aku tenang aja. Dia pinter juga, tahu kalau ada masalah harus cari siapa. Ternyata setelah sekian lama, aku senang-senang sendiri. Ternyata ada orang yang nggak kepikiran minta bantuanku. Enggak. Aku sama Xiao Jun udah sepakat dari dulu. Kalau ada masalah ya harus cari Weiwei. Kalau kita tim 2 mau dapat order, harus ada yang kuliah yang bantu, kan? Siapa yang percaya? Weiwei, tunggu sebentar ya. Aku ke depan buatkan kamar untukmu. Nggak usah repot-repot, aku ke Shenzhen kali ini. Ikut pelatihan ekspor yang diadain kantor pusat. Sekarang harus daftar duluan ya. Aku anterin kamu. Oak. Tante minum teh dulu. Shenxia mungkin masih harus nunggu sebentar. Makasih. Xiao Xia. MA. Maaf ya, aku ada urusan jadi telat jemput. Nggak apa-apa, lihat kamu nggak dateng, aku telepon kantormu. Nggak ada yang angkat, jadi aku naik bus langsung ke kantormu. Kamu juga sih. Tante datang ke Shenzhen, hal besar gini. Nggak bilang-bilang aku dulu, aku di lorong kantor kita. Ketika melihat tante, aku langsung bingung. Holayan, kejadian makinannya. Ibu, kamu memang hebat. Naik bus sendiri dan bisa menemukan kantor kami. Tentu, kamu lupa, kelebihan terbesar ibumu adalah ingatan jalan. Dulu waktu aku pacaran dengan ayahmu. Kami pergi ke Tiantan dan istana, aku yang membawanya naik bus. Kami bilang ayahmu desainer, otaknya intercom? Tapi dia sama sekali tidak ingat jalan. Bebek panggang kulit renyah. Babi panggang sos madu. Ikan kerapu kukus. Tahu isi, hidangan Anda sudah lengkap, silakan dinikmati. Terima kasih. Ibu, lihat ada yang mau ditambah lagi? Aku pesankan lagi. Xiao Xia. Tadi waktu memesan, tante bersikeras hanya mau 4 hidangan. Bilangnya kalau kebanyakan mubazir, jadi. Ayo dong, 3 orang makan 4 hidangan belum cukup? Jangan karena gajian tinggi langsung boros-boros. Ibu, aku sehari-hari juga hemat kok. Iya tante. Jangan khawatir, kami berdua memang hemat. Anda dari Hunan sampai ke Shenzhen. Pasti sangat lapar di perjalanan. 4 hidangan ini adalah masakan khas Guangdong. Kita sambil makan sambil ngobrol. Baik. Anak ini benar-benar perhatian dan penyayang. Ibu, Anda jarang keluar, kebetulan sekarang liburan musim panas. Tinggal lebih lama di sini. Ayah, kami berdua juga bisa meluangkan waktu, mengajak Anda jalan-jalan. Tidak usah, aku sendiri bisa. Hidangan ini namanya tahu isi, meskipun rasanya enak juga, tapi dibandingkan dengan tahu beras buatan Anda, jauh sekali bedanya. Pengin makan tahu beras buatanku? Tentu saja, terus kepikiran makan. Dulu aku pernah coba buat beberapa kali, tapi rasanya tidak bisa sama dengan yang Anda buat. Jadi aku pikir, karena Anda datang ke Shenzhen kali ini, lebih baik ajari aku langsung. Jadi kalau nanti Xiao Xia pengen makan, aku bisa buatkan kapan saja. Terima kasih Suci. Selalu memikirkan Xiao Xia. Kamu bilang selama ini, Xiao Xia di luar.
Baik dalam kehidupan maupun pekerjaan, semua kesulitan yang dihadapi. Kamu yang selalu membantunya. Kebaikanmu kepada Xiaoxia, Bibi selalu ingat di hati. Bibi, kalau bicara seperti itu, berarti menganggapku sebagai orang asing. Dulu saat aku membawa Xiaoxia pergi dari tempat Bibi, aku berjanji padamu, pasti akan merawatnya dengan baik. Aku tidak boleh ingkar janji. Tentu saja Xiaoxia juga banyak membantuku. Dia rela melepaskan pekerjaan penelitian teknologi yang sangat dicintainya untuk membantuku mengelola cabang selatan. Hanya karena hal ini saja, aku sudah sangat berterima kasih padanya. Bosu tidak perlu terlalu formal. Melihat kalian berdua berjuang di Shenzhen yang asing, aku jadi teringat. Aku dan ayah Xiaoxia. Dulu kami pergi dengan penuh semangat untuk membangun Huaqi. Kekurangan makanan, air, dan listrik, hidup saat itu sangat sulit. Tapi seberat apapun, begitu menengadah. Aku melihatnya selalu ada di sampingku. Semua kesulitan dan lelah langsung lenyap. Hati terasa sangat tenang. Semua terasa penuh harapan. Bu, bebek panggannya enak, makan lebih banyak. Ini yang sudah kusiapkan untuk ibu. Handuk dan sikat gigi baru, nanti ibu pakai ini. Tidak perlu, aku sudah bawa sendiri. Ini sudah terlalu lama, buang saja. Jangan dibuang, belum lama aku pakai. Xiaoxia, saat makan malam tadi, aku merasa kamu bertengkar dengan Suci. Bicaramu sangat kasar padanya. Apa mungkin aku bertengkar dengannya? Bu, lain kali di depan Suci. Harus hati-hati bicara, jangan sampai dia salah paham. Ayo, mandi. Jujur saja sama ibu. Bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Suci? Bu, pertanyaan ibu ini membuatku bingung harus jawab apa. Aku dan Suci dulu teman sekelas. Sekarang juga rekan kerja. Dan selamanya hanya akan ada dua hubungan ini. Usiamu sudah tidak muda lagi, Xiaoxia. Kalau ada pria hebat seperti ayahmu dulu, yang selalu menemanimu dan merawatmu, pegang erat-erat, mengerti? Ayo, mandi dulu. Ayo pergi. Kamu ini, anak-anak, tidak mau aku bicara, ya? Ayo. Feng Aikuo, apa maksudmu? Setelah lama, ternyata kamu ingin aku jadi pendampingmu sebagai negosiator. Bicara manis, langsung ke Huaqi untuk tanda kontrak. Kamu memang tidak berubah, selalu bicara ngawur. Dengar dulu penjelasanku, jangan panik. Bicara yang jelas. Semua hal bisa berubah, kan? Jujur saja, ini bukan salahku. Siapa yang menyuruh Huaqi? Beberapa tahun lalu kualitas truk berat sering bermasalah. Wajar kalau mereka ragu-ragu. Manager Go. Kamu harus pahami kesulitanku sebagai perantara. Aku beritahu kamu. Beberapa bos itu sudah licik. Mereka tahu betul sejarah Huaqi. Mereka bilang masih perlu pertimbangkan lagi. Kalau kualitas mobil domestik memang tidak bagus. Mereka juga bisa pertimbangkan mobil impor. Kamu tahu tidak? Perusahaan Jerman Weiman cabang selatan ada di hotel ini. Wah, bagus. Kalau mereka sudah bilang begitu, biarkan mereka beli Weiman dengan harga 600.700 ribu. Aku juga tidak mau banyak bicara dengan mereka. Aku masih ada order lain yang harus dibicarakan, sibuk. Kamu harus pahami aku, manajer Ga. Aku bilang, jangan panggil aku manajer terus. Aku belum resmi. Perkataanmu ini agak tidak bertanggung jawab. Karyawan sudah memilihmu sebagai sales manager satu persatu. Kamu bilang bukannya bukan, jangan terlalu banyak pikiran. Ayahmu sekarang buat tim 1 dan 2. Itu pasti untuk dilihat orang lain. Membuktikan dia sudah mengujimu berulang kali dengan ketat. Mengerti sekarang? Kamu masih terlalu muda, tidak pahami niat baik ayahmu. Hello.
Hello, Nona Lucy. Kebetulan sekali, tidak menyangka bertemu di sini. Hello, Boss Fong. Ayo, aku perkenalkan seorang teman. Baik. Ini teman kuliahku. Direktur perusahaan sales baru Huachi. Gu Taiping. Ini adalah wakil direktur perusahaan Jerman Weiman cabang selatan. Nona Lucy. Senang bertemu, bosku. Senang bertemu. Maaf, tunggu sebentar ya. Bosku. Sebenarnya aku sekarang, Nona Lucy silakan duduk. Ayo kita duduk dan ngobrol. Nona Lucy. Temanku ini orang yang sangat berbakat. Lagi pula, keluarganya juga tidak biasa, kamu tahu? Ayahnya adalah direktur utama Huachi, Direktur Ga. Siapa di lingkaran kita yang tidak pernah mendengarnya? Bos Ge, sebenarnya kita punya sedikit hubungan. Bulan lalu di kafe ini, aku bertemu dengan Ai Chang'an dari pabrikmu. Kamu kenal dia kan? Kamu ternyata kenal Ai Chang'an? Awalnya aku tidak kenal dia. Temanku dari kuliah, Yang Weiwei, yang membawanya. Kalau begitu, Suci dan Shenxia. Pasti kamu kenal juga dong? Taiping, lihat ini lihat itu. Hari ini untung aku mengajakmu ke sini. Ini pasti takdir yang ingin mempertemukanmu dengan Nona Lucy. Di sini. Kalian berdua benar-benar, jodoh-jodoh jangan ngomong sembarangan. Bos Feng benar. Kita punya banyak teman bersama, memang ini jodoh. Begini Bos Ge, aku juga ada janji. Tidak bisa lama-lama ngobrol dengan kalian. Ini kartu namaku, kapan kamu ada waktu? Kita janjian berdua saja. Boleh minta kartu nama Anda? Kartu namaku. Sudah habis. Tidak masalah, kamu ingat saja telepon aku. Ok, Kalau begitu aku tidak mengganggu kalian lagi. Kebetulan aku ada janji dengan klien penting. Kalian berdua banyakin borongnya. baiklah baik. Lain kali kita minum teh. Tidak masalah, halo. Maaf. Tidak apa-apa. Duduk-duduk. Lihat tuh. Gadis cantik seperti ini. Wakil manajer cabang Selatan Weiman. Tahu kamu manajer penjualan Huachi. Bisa mengajakmu minum kopi duluan. Selanjutnya harus apa? Tidak perlu aku kasih tahukan. Begini Laofeng. Aku tidak pergi dulu. Katakanlah. Apa yang perlu aku lakukan untuk membantumu? Aku akan lakukan apa saja. Bagaimanapun juga, kita harus dapatkan lebih banyak pesanan besar. Akhirnya kamu sadar juga, Taiping. Kita bersaudara, mari bekerja sama untuk dapatkan uang banyak. Suci, Tante ingin bicara berdua denganmu. Aku hanya ingin tahu, sebenarnya apa yang terjadi antara kalian berdua. Menurutku hubungan kalian berdua tidak normal. Jelas-jelas terasa renggang. Aku tanya Xiaoxia. Dia tidak mau memberitahuku apa-apa. Tante, Anda terlalu banyak pikiran. Aku dan Xiaoxia tidak ada masalah apapun. Kalau memang harus ada sesuatu, mungkin karena beberapa waktu lalu di pekerjaan. Kami berdua punya sedikit perbedaan pendapat. Karena keputusanku membuat Shenxia sedikit kecewa padaku, hanya itu saja. Tante, coba pikir. Aku dan Shenxia sudah bertahun-tahun hubungannya kan? Masalah pekerjaan, lambat laun akan berlalu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kamu tidak jujur pada Tante. Sejak Xiaoxia pergi ke Beijing bersamamu. Pertama ikut ujian masuk pasca sarjana. Lalu kuliah selama 3 tahun. Setelah lulus, dia ikut kamu ke Weiman. Kali ini dia ikut kamu ke Shenzhen. Selama bertahun-tahun kalian berdua selalu bersama. Menurut pemahamanku, ini saling merawat dan berjuang bersama. Sanggelengka. Tapi kali ini aku datang. Aku menemukan hubungan kalian. Sama sekali tidak serumit yang kubayangkan. Kalau kamu percaya Tante, katakan yang sebenarnya pada Tante. Baiklah. Tante, aku akan jujur pada Anda. Selama bertahun-tahun ini, perasaanku pada Shenxia tidak pernah berubah. Aku selalu mengejarnya. Tapi, Xiaoxia tidak pernah merespons. Mungkin dia masih tidak mau menerimaku. Mungkin ini seperti bunga yang jatuh mengikuti air. Tapi air tidak punya perasaan pada bunga. Ditambah lagi beberapa waktu lalu, Ai Chang'an tiba-tiba muncul. Bagaimana dia tahu Xiaoxia ada di Shenzhen? Jangan-jangan selama ini mereka berdua tetap berhubungan? Tante-tante, jangan buru-buru dulu.
Menurut yang saya tahu, Shenxia dari persiapan ujian masuk pasca sarjana sampai ke Shenzhen. Mereka berdua sama sekali tidak berhubungan. Pertemuan kali ini sepenuhnya adalah kebetulan. Bulan lalu Ai Chang'an datang ke Shenzhen untuk urusan bisnis, mengikuti pameran penjualan perusahaan kami, Weiman. Mereka berdua bertemu di pameran itu. Tapi, anehnya, begitu bertemu. Selanjutnya mereka bertemu berkali-kali. Kamu ini, kenapa kemarin tidak memberitahu Tante? Lihat, Tante sama sekali tidak tahu. Ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Suci, kamu beritahu Tante. Apakah kamu masih menyukai Xiao Xia? Apakah kamu masih bersedia merawat Xiao Xia seumur hidup? Tante, Tante hanya ingin mendengar jawabanmu. tante seyuyurnya. Selama bertahun-tahun ini, perasaanku terhadap Xiao Xia tidak pernah berubah. Jadi di masa depan, terlepas dari apakah dia menerimaku atau tidak, aku tidak akan berubah. Tapi, Tante tidak salah menilai kamu. Mengenai Ai Chang'an, kita cari solusi bersama. Sekarang semua orang sedang berusaha. Semoga kartu baru bisa segera diproduksi massal. Kepala teknik Liao bilang. Mobil kita sudah selesai diuji. Performanya dan pengalaman mengemudinya sangat bagus. Sedang menunggu uji tipe dari negara. Ayahku mengorganisir sekelompok pekerja. Sedang bekerja lembur untuk memodifikasi lini produksi ini. Tinggal menunggu produksi resmi dimulai. Ada juga paman yang memberitahuku. Biaya prototipe ini sudah dihitung. Setiap mobil sekitar 350.000, yang terpenting. Direktur Ge setuju harga penawaran tender Hanhai kali ini. 350.000, tidak ada tambahan sedikit pun. Lalu pabrik tidak untung? Direktur Ge bilang, harga akhir seharusnya. Sekitar 420.000. Tapi untuk pesanan pertama dari kelompok 1 dan 2. Mendapat harga spesial 350.000. Sebagai bentuk dukungan untuk kami. Dan ayahmu diam-diam memberitahuku. Jika sudah diproduksi massal dan penjualannya stabil. Pastinya akan sangat mengurangi biaya produksi dan biaya pembelian. Harga nantinya sekitar 370.000. 370.000. Kalau penawaran tender kali ini 350.000. Menurutmu peluang kita menang besar? Akhir-akhir ini aku juga survei pasar. Lihat situasi pasar di truk domestik. Penawaran kita 350.000 itu sudah sangat murah. Beberapa merek lain, truk dengan kapasitas muat sama. Penawaran mereka antara 400-450.000. Jadi pesanan Hanhai ini pasti kita dapat. Belum tentu, jangan lupa. Kita masih punya 2 pesaing kuat, Weiman dan Sanmu. Kamu yakin bisa mengalahkan mereka? Kalau tidak yakin, berani aku bicara besar seperti ini? Situasi Hanhai seperti apa, kamu juga tahu. Mereka punya latar belakang modal Hong Kong, jadi dulu. Beli banyak mobil bekas tua dan mobil setir kanan. Tujuannya apa? Cari yang murah. Dan bos Wu bilang padaku. Kriteria tender kali ini adalah kualitas bagus harga murah. Tapi coba pikir, truk baru Weiman. Sudah ditawarkan lebih dari 700.000, 2 kali lipat kita. Lalu Sanmu sekarang tidak punya truk baru. Meski truk lama mereka turun drastis, tetap lebih dari 500.000. Dengar kamu bilang begitu, Weiman bukan pesaing kita. Tapi Sanmu? Apa Hanhai akan pilih Sanmu? Lagi pula mobil Jepang juga punya keunggulan besar. Tidak mungkin. Penawaran mereka lebih dari 500.000, itu masih mobil lama. Masih lebih mahal 100.000 dari mobil baru kita. Apalagi, mobil Jepang punya kelemahan. Tidak bisa kelebihan muatan. Tapi truk Hanhai dipakai di proyek besar. Setiap hari angkut beton dan baja, butuh yang kuat. Bisa angkut banyak dan cepat. Bukankah itu keunggulan mobil Huachi? Kalau begitu, pesanan ini pasti kita dapat. Terima kasih. Ayo, sukses untukmu. Bukan sukses untukku. Kalau begitu sukses untuk Huachi. Sukses. kantor pusat Jerman sudah setuju saran kita, turunkan harga kurangi spesifikasi. Barusan aku diskusi dengan Akusi. Penawaran tender Hanhai kali ini segini. Bagus turun 20%. Akhirnya memenuhi permintaan M aku sih. Dan memenuhi permintaanmu. Shenxia kamu tahu. Bosu, Anda tidak perlu menjelaskan. Sebagai bawahan, saya hanya perlu melakukan pekerjaan eksekusi dengan baik. Tunggu sampai Senin. Saya akan mengirimkan dokumen tender ini ke Hanhai sendiri. Boleh? Bisa tolong Anda?
Hari ini akhir pekan. Ibu saya ingin mengajak saya jalan-jalan. Bagus. Ajak tante jalan-jalan lebih sering. Kamu salah dengar. Ibu saya yang ingin mengajak saya jalan-jalan. Ayo, Xiao Xiao. Ibu, ini rumah siapa? Ada kuncinya juga. Ayo, masuk lihat. Rumah ini sangat terang, lihat. Ayo, lihat sini. Ini kamar utama. Bisa untuk pasangan muda, menghadap selatan, sinar matahari cukup. Bagus kan? Ayo. Ini juga bagus, lihat, bentuknya kotak. Ini bisa untuk orang tua. Ayo lihat sini. Kamar ini sinar mataharinya bagus, bisa jadi kamar bayi. Mudah merawatnya, kan? Ayo, lihat. Lihat, balkonnya luas sekali. Ini langsung ke ruang tamu, lihat. Di sana dapur dan ruang makan. Ruang tamu yang besar dan terang ini. Taruh sofa besar di sini, sepanjang tembok. Lalu di sini, taruh televisi. Keluarga tinggal bersama di sini pasti bahagia. Bagaimana menurutmu, Xiao Xia? Apa maksudmu, Ibu? Ini rumah siapa? Ini rumah baru Suci. Kapan dia beli rumah baru? Kapan? Dia beli rumah pun tidak berani bilang padamu. Xiao Xia. Kamu tidak tahu kenapa dia beli rumah. Sederhana, dia ingin menikah dan berkeluarga denganmu. Makanya beli rumah. Di hatinya, dia sudah mempersiapkan masa depanmu dan dia. Tidak hanya kamu, bahkan aku, dia sudah memikirkannya. Dia bilang tidak tega aku sendirian di Hunan. Dia ingin mengajakku tinggal di sini, dia tahu musim dingin di Hunan lembab dan dingin. Aku sering kambuh rematik, dia bilang Shenzhen lebih hangat. Di sini musim dingin, kakiku tidak akan sakit, dia bilang di sini. Di mana-mana ada bunga merah dan daun hijau, pemandangannya sangat menyenangkan. Kita semua bisa hidup rukun bersama, sungguh menyenangkan. Tapi dia tidak berani mengatakan ini padamu. Ini dia ceritakan padaku kemarin saat mengobrol, tidak bisa menahannya. Tapi anak itu berulang kali memintaku untuk tidak memberitahumu. Dia bilang. Dia beberapa kali menyatakan perasaannya padamu, tapi selalu ditolak. Dia takut kamu marah. Dia juga tidak tega melihatmu marah. Aku tahu perasaannya. Dan sudah menolak beberapa kali. Sudah, Bu, ayo kita kembali ke hotel. Xiao Xia. Ibu Xiao Xia sudah tua. Sekarang, keinginan terbesar dan terakhir ibu adalah kamu bisa menemukan seseorang yang tidak hanya bisa bekerja sama di tempat kerja, tapi juga saling merawat dalam kehidupan dan selalu menemanimu. Ibu tahu, di hatimu masih ada seseorang, jadi tidak ada tempat untuk Suci. Tapi kamu harus pikirkan baik-baik, ada jodoh yang buruk. Harus diputus, ada jodoh yang baik, ada di sekitarmu. Kamu harus pegang erat. Kamu pikirkan sendiri. Kamu kenal Suci hampir 10 tahun, kan? Dalam 10 tahun ini, waktu kamu bersamanya lebih lama daripada waktu kamu bersamaku. Dilihat dari karakter, pengetahuan, atau cara bicara. Bagaimana menurutmu tentang Suci? Katakan padaku. Aku akui, dia memang bagus dalam segala hal. Bukan hanya bagus, di antara teman seumuran. Dia benar-benar luar biasa.